Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, penuh sukacita kita boleh kembali pagi hari ini akan memuji, membesarkan nama Tuhan, bahkan nanti mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan bersama-sama mendoakan hal-hal yang akan kita doakan bersama-sama. Satu hal yang kita patut bersyukur bahwa pagi hari ini kembali kita boleh menikmati udara yang segar, boleh kembali Tuhan memberikan keinginan untuk kita bersekutu bersama-sama. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita memulai ibadah doa pagi hari ini. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat (454) bait 1 dan 2. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, naikkan padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan jiwaku aman dan segar, bebas dari kendalimu di dalam saat yang teduh. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah dan dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi hati kami, agar hidup kami benar, penuh damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas pagi yang cerah, di mana Engkau memberkati kami untuk dapat bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala jaringan yang kami pakai dapat berjalan dengan sempurna, dan kami tidak mengalami gangguan apapun, supaya kami dapat dengan lancar beribadah di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita membacanya selayak orang bermazmur. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Ciara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah Mazmur Daud yang telah kita kumandangkan bersama. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 454.
bait yang Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca. Amin. Satu Korintus pasal 14 ayat 26 sampai 33 yang akan saya bacakan untuk semuanya. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, orang demi seorang, dan harus ada orang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tapi jika orang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat, seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 1 Korintus 14 ayat 26 sampai dengan 33 dengan temanya damai sejahtera dalam persekutuan. Maksud utama dari semua karunia rohani ialah untuk membangun jemaat dan individu. Membangun berarti mengembangkan kehidupan rohani, kedewasaan,
dan tabiat yang saleh dalam kehidupan orang percaya. Hal ini dikerjakan oleh Roh Kudus melalui karunia rohani agar orang percaya berangsur-angsur diubah secara rohani hingga mereka tidak menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan dibangun dalam pengudusan, kasih bagi Allah, kepedulian terhadap orang lain, kemurnian hati, hati nurani yang baik, dan iman yang tulus, ikhlas. Di sini kita diajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan secara bertahap. Bagaimana Tuhan membagi karunia-karunia itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kejarlah kasih, maka kamu akan menerima karunia. Kenapa kasih yang harus dikejar dulu? Karena kasih adalah segala sesuatu. Di 1 Korintus pasal 13, kita mempunyai karunia macam-macam. Dan iman yang sempurna memindahkan gunung, mengerti semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi tidak punya kasih, tidak sabar, masih cemburu, menyimpan kesalahan orang lain. Alkitab berkata, buat apa itu? Tidak ada gunanya untuk membangun orang lain, karena semua karunia ditujukan untuk membangun semua anggota tubuh Kristus. Tidak ada untuk kalangan sendiri, terutama karunia bernubuat. Kenapa? Karena nubuat itu kita berbicara kepada manusia, membangun, menasihati, dan menghibur. Usahakanlah diri kita memperoleh karunia-karunia, terutama karunia bernubuat. Bernubuat itu kita tidak bisa dibuat-buat. Nubuat itu lahir dari firman Tuhan. Karena itu tidak ada orang bisa bernubuat kalau hatinya tidak terisi dengan firman Tuhan. Kalau ada yang bernubuat, dengarkan. Jemaat Korintus dilatih oleh Bapak rohaninya. Rasul Paulus berkata dalam pertemuan-pertemuan jemaat harus ada latihan. Mereka dimuridkan, mereka diajarkan untuk disiplin. Kapan orang-orang mempergunakan dan berkata dengan bahasa roh. Dan ada juga yang menerjemahkan. Lalu ada yang menyampaikan mazmur. Ada juga yang menyampaikan puji-pujian. Satu sama lain saling bergilir. Janganlah kita heboh, saling mau menonjolkan karunia-Nya. Kalau saling menonjolkan diri, maka tidak ada orang yang dibangun, sehingga yang terjadi adalah membangun diri sendiri. Anggota tubuh Kristus yang lain, mereka yang belum masuk di level karunia berbahasa roh, bukan berarti mereka tidak mempunyai karunia. Mereka mempunyai karunia akal budi, karunia bernubuat. Di dalam pertemuan mereka ada nasihat, ada penghiburan, ada kata-kata yang membangun. Jangan kita datang kepada mereka dan mengatakan tidak hidup di dalam Roh Kudus. Mereka tidak bisa bahasa roh. Tidak boleh begitu. Kita masuk kepada mereka dengan berbahasa saling menghibur. Kita juga mengeluarkan firman yang menghibur mereka. Firman yang menguatkan mereka. Sehingga akhirnya kita bisa jadi satu roh dengan mereka. Penghiburan dan roh membangun karena datangnya juga dari Tuhan. Sehingga tidak ada perpecahan akibat dan pikiran yang kekanak-kanakan.
yang menonjolkan karunia-karunia yang ada pada kita. Demikianlah indahnya harmoninya anggota tubuh Kristus. Tidak ada yang memegahkan diri. Kita ini sudah lahir baru. Sudah penuh Roh Kudus. Kita menonjolkan diri dengan beranggapan bahwa kita penuh Roh Kudus dan menganggap mereka tidak. Itu namanya tidak punya kasih. Kita merasa kita lebih kudus daripada mereka. Saat itulah kita sombong. Saat itulah kita memegahkan diri. Saat itulah kanker rohani menggerogoti kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat 32 dikatakan karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Apa artinya? Karunia nabi cuma mengeluarkan firman yang dititipkan oleh Tuhan. Tidak bisa ngarang sendiri. Tidak bisa mengeluarkan firman untuk menghibur orang. Dan menarik orang ke kita, itu tidak bisa. Kita harus hati-hati. Karena nantinya akan mengakibatkan jemaat tergantung kepada kita. Dan jemaat memuliakan kita. Ingat, Allah yang kita sembah adalah Allah yang cemburu. Janganlah kita membangkitkan cemburu Tuhan. Roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna dalam kasih Tuhan. Nubuat itu menghibur orang, menasehati orang, nasihatnya dengan firman Tuhan. Karena itu kita tidak bisa bernubuat tanpa mendownload firman Tuhan di dalam hati kita. Nubuat itu harus keluar dari firman Tuhan yang ada di dalam hati kita. Kalau di Perjanjian Lama, firman itu ditulis di atas loh batu. Sedangkan kalau di Perjanjian Baru, Tuhan menulis firman Tuhan itu di hati kita. Lidah kita adalah pena seorang juru tulis yang mahir. Waktu lidah kita rajin memperkatakan firman Tuhan dan tidak dibaca dalam hati, akan tetapi mulai memperkatakan firman Tuhan itu hidup dan kuat. Waktu diperkatakan firman Tuhan itu sudah jadi. Kalau sudah kuat kita mengayunkan roh, melepaskan serta mengeluarkan perkataan, ditulis di hati kita. Setiap kali kita memperkatakan firman dengan lidah kita. Pemazmur mengatakan, lidah kita adalah seorang juru tulis yang mahir. Mahir jadi pena atau ballpoint, itu harus ada di tangan kita yang latih menggerakkan. Kita tulis dulu, kita latih terus. Apabila kita mau firman Tuhan ada di dalam hati kita, siang malam harus mengisi hati kita dengan memperkatakan firman Tuhan. Tetapi kalau siang malam mulut kita memperkatakan keluhan, caci maki, maka itu yang ditulis di hati kita. Kita akan mempunyai banyak sekali textbook, kamus, perbendaharaan kata-kata kutuk, sumpah serapah, dengki, cemoohan, tergantung dari apa yang sering ditulis sama lidah kita. Sekarang kita mulai tahu mengekang lidah dan memilih tulisan apa yang mau ditulis di dalam hati. Dan mulai perkatakan dengan lidah. Kalau mau mengajar nubuat, mulailah melatih lidah, memperkatakan yang membangun, menghibur, dan menasehati.
kita sama-sama melatih lidah kita, menyampaikan bahasa-bahasa yang indah, bahasa yang membangun, bahasa yang menghibur, bahasa yang kudus, bahasa yang sedap didengar. Maka tanpa sadar, orang-orang di sekitar kita akan terbangun, akan menyukai kita, akan tenang kalau berbicara dengan kita, dan akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi firman itu tidak jauh. Waktu kita perkatakan terus di mulut kita, ternyata sedang menulis Alkitab di hati kita. Pada masa akan datang, masa penganiayaan, kalau baca Alkitab bisa dibasmi semuanya. Lalu kita mengandalkan gadget. Ada masa nanti di mana mereka menguasai internet dan semua aplikasi dibersihkan. Alkitab dibakar. Akan ada masanya itu. Lalu mau cari ayat atau firman Tuhan di mana? Kalau kita rajin memperkatakan firman Tuhan dengan lidah kita, maka ayat itu tertulis di hati. Jadi buku di hati kita. Jadi kamus. Dan kalau kita menasihati orang, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Ulangan pasal 30 ayat 14. Tetapi firman Tuhan ini sangat dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Sama dengan yang ada di dalam Roma pasal 10 ayat 8. Tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Itulah firman iman yang sudah ada di mulut dan di hati dan dilakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam anak Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, atas penyertaan-Mu hingga saat ini kami boleh bersekutu dalam ibadah doa pagi ini. Terima kasih Bapa yang sudah disampaikan hamba-Mu, Diakon Diki Yohanes, agar di dalam persekutuan ada keteraturan, saling menopang satu sama lain sehingga persekutuan akan menjadi harmoni. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang kami yakin kami akan dikuatkan dan dibangun, baik dalam pikiran, hati, dan perbuatan kami keseharian. Terima kasih Bapa, dan di pagi hari ini kami bersekutu sepakat untuk mendoakan gereja-gereja di Indonesia. Tangan kasih Tuhan selalu ada bersama persekutuan gereja-gereja dan juga denominasi gereja-gereja. Kami akan bergandeng tangan dalam menopang satu sama lain. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, yang senantiasa memelihara seluruh kehidupan kami semua. Sampai saat ini, kami masih tetap bersyukur, kami tetap berterima kasih. Di saat kami berjauhan, tapi Engkau mempereratkan kami melalui ibadah-ibadah yang dilakukan oleh gereja kami Maranatha.
kami tetap mengucap syukur, kami berterima kasih buat segala kebaikan, kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam seluruh kehidupan kami. Walaupun kami berjauhan melalui ibadah yang kami lakukan, kami dekat. Terutama kami lebih dekat kepadamu. Karena banyak saat yang Kau berikan dalam hidup kami. Dengan waktu-waktu itu Tuhan, kami senantiasa lebih dekat kepadamu. Karena kami tahu, saat-saat seperti ini kami cuma bisa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami berseru kepadamu Tuhan, kami berpasrah kepadamu. Karena kami tahu, kami adalah bait Allah. Dan kami tahu, Roh Allah ada dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa tangan Tuhan terbentang atas kami semua, merangkul kami, melingkupi kami semua yang setia beribadah kepadamu. Tidak ada nama lain yang kami sembah, tidak ada nama lain yang kami agungkan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, ya Aba, ya Bapa, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang senantiasa mendengar setiap seruan anak-anak-Nya. Kami mengucap syukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau, ya Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di sorga, Engkau yang berotoritas atas langit, bumi, dan segala isinya. Engkau yang berotoritas di dalam kehidupan kami, Engkau yang mengatur seluruh kehidupan kami secara sempurna. Engkaulah sandaran kekuatan kami, dan hanya kepadamu Yesus Kristus Tuhan kami berharap, dan hanya kepadamu kami lari. Kami bersyukur, berterima kasih Roh Kudus untuk waktu yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Bapa di sorga. Engkau yang hadir tengah-tengah kami, Engkau yang senantiasa melawat kami, Engkau yang senantiasa memulihkan kami, menguatkan kami. Karena itu kami sangat percaya Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin. Engkaulah Immanuel yang terus menyertai kami. Engkau Alfa Omega yang awal dan yang akhir yang akan datang kembali. Kami mengucap syukur, terima kasih Engkau mempersiapkan umat-Mu, anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan. Kami sungguh bersuka cita, bersyukur, sebab Engkau Allah yang tidak pernah lepas-lepasnya menyertai, melihat kami, menolong kami, memberkati kami. Pada saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih, sebab Engkau Tuhan yang sedang menggenapi firman-Mu yang Kau katakan Tuhan. Sehingga Engkau makin membawa kami melekat padamu ya Yesus Kristus Tuhan. Engkau membawa kami semakin mengenal kepada Engkau ya Aba ya Bapa. Harus setiap pagi. Pada hari ini kami menikmati akan kasih, kemurahan, anugerah, berkat, mujizat-Mu yang sudah Engkau sediakan buat kami hari ini untuk kami nikmati. Glory bagi Engkau. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Yang ada di tengah-tengah kami yang sedang melawat secara khusus pendeta Ana Wokas, yang sedang turun tangan atas anak Donita, atas Bapak Bambang Santoso, atas Pak Martin Korwa. Demikian juga Tuhan untuk Pak Sim. Kami dari Sabang sampai Maroke, dari pulau-pulau sampai ke desa-desa, Engkau kiranya ulurkan tangan-Mu. Kami memohon belas kasihan-Mu. Pandemi COVID-19 yang sedang memabah di seluruh dunia. Pemerintah yang sedang gencar-gencar berupaya untuk mengatasinya. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ketika kami datang dan menyampaikan kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan di dalam pergumulan hidupmu. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jumat 406. Bait pertama dan kedua. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanmu, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah apabila kau tak ada di sampingku. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Yesus memberkati. Yesus berkati. Terima kasih Pak Liki. Atas firman-Nya. Terima kasih buat firman-Nya. Ibu semuanya. Berkati. Tuhan memberkati. Selamat pagi semua. Tuhan Yesus memberkati. Sarapannya kita semua. Sarapannya di mana, Om? Pagi, Pak Mo. Pagi, Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Ibu. Pak Rinsa, Bu Irin, Bu Ana, Yusef, pagi, Rinsa. Terima kasih ya rekan-rekan. Hari ini kita 32 orang. 32 partisipan. Puji Tuhan. Aku tuh. Puji Tuhan. Itu loh, Christian. Bu Nova. Ya, foto ya. Sebentar, semua keluarkan ya. Saya foto ya. Keren. 1, 2, ini pindah-pindah. 3. Baru foto yang pertama. Sebelum ini semua ada banyak. Itu Pak Frankie Syauta itu, Chris. Tadi ada Pak Frankie Syauta. Ya, kalau mulai jam 6 dia sudah berangkat kerja, nggak nututi sampai selesai. Bu Nancy, Tuhan berkati. Pak Franz. Iya, maksudnya Pak Frankie Syauta, Pak Franz. Ada itu. Masih ada? Ada itu. Pakai Vanessa iPad. Ada itu tadi. Lagi. Kalau mulai jam 6. Sudah belum fotonya? Ya, sebentar. Satu pertama sudah, ini yang kedua sekarang sebentar. Ya, udah senyum dari tadi. Gitu. Lapar ya. Oke, satu lagi ya. Satu, ini yang kedua nih. 1, 2, 3. Halo, oke, sudah semua. Oke, Om. Lagi ya, Pak Yosef. Kenny.
Pak Yosep. Ayo, Ana sama Bu Ana. Bu Ana, Tuhan berkati. Halo. Pendeta Ana. Pak Eko. Halo Firman. Oh, ada Pak Pendeta Denny. Pak Pendeta Denny, selamat pagi. Pagi Kak Daniel. Pak Aira. Gede. Pak Gede. Ini Oh. mana Lampung ya? Denny di Belitang, Tante. Oh, Oku Belitung. Timur. Belitang. Oku Timur, Sumatera Selatan. Wih, jauh ya. Ya. Di Indonesia toh? Hah? Masih. Di mana Denny? Pak Eko, Di diam-diam Sumatera saja, Selatan, Om. Oku Timur. Oku. Oh, Sumatera Selatan ya. Oku Timur itu pecahan dari Oku, Batu Raja. Ogan Komering Ilir. Ogan Komering Ulu. Oh iya. Ya, tapi ini yang bagian timurnya. Ada di Ogan Komering Ulu Timur. Ada. Beli ya. Ya. Pak Eko, Pagi, Pak Pak Eko, Kris, terima gimana kasih. kabarnya Pak Eko? Oh, Tuhan berkati. Suaranya nggak masuk Pak Eko. Di Tolong dibuka Pak Eko suaranya. Eko, semua rindu dengar suaranya yuk. Apanya yang enggak masuk? Aku Mic-nya diklik. putus-putus ya. Mic-nya diklik. Pak Eko masih merah itu. Iya, masih merah Pak Eko, mic-nya. Diklik, di open. Pak Eko. Duh, sudah tadi. klik lagi betul. Iya. Sudah, jangan diklik lagi. Makanya Pak Eko didengarkan. Masuk Pak Eko. Kemarin. Yang baru juga Pak Yosep Sanggalangi ini. Pak Yosep Sanggalangi. Mana nggak ada. Ada tuh Pak Yosep Sanggalangi. Suaranya nggak ada tuh ya Pak Yosep. Ada lagi Pak Yosep di atas yang di Jakarta itu. Morin Tati Patang. Morin Tati Patang juga ada. Morin, thank you gabung ya. Morin, iya ada Morin. Morin di mana? Di ujung pandang ya Morin ya? Iya. Di Makassar. Ya, ujung pandang. Oh iya Makassar dia. Wah keliling ya, ada yang dari Makassar, ada yang dari Sumatera Selatan, Pak Yosep, Bu Ana di Bekasi. Iya. Kalau yang di Palembang, ini pendeta Nyoman Jepun juga di Palembang. Oh iya. Dari Pak. Ini seluruh Indonesia, Pak Franky. Biasanya di Jepang itu Pak, gede hari ini dia Papua turun. Yang internasional. Gak ada. Bu Morin, sekarang di mana? Morin Tati Patang. Oh, di Bukan, Bu Morin apa nih? Mantiri. Di Perak. Morin Sinar Karisma. Lagi siapin makanan kita gitu loh. Pelabuhan. Bapak Franky anaknya ulang tahun loh. Terima kasih. Iya. Selamat ulang tahun ya Om. Ya. Buat anaknya. Selamat ulang tahun buat Caroline. Buat Caroline. Jadwal tiket saya sama Nyonya mau berangkat kemarin sebenarnya. Oh iya dah. Dia udah pengen ulang tahun bareng-bareng kan libur Lebaran gitu loh. Iya, belum dibuka tak Canggih ya? Belum dibuka Pak. Belum. Katanya Juni juga, awal Juni. Baru mulai pelan-pelan. Pak Franky tadi nggak bilang Caroline. Ya. Bilang Oli buka. Usia 19 pagi ini dia ulang tahun. Iya, Selamat ulang tahun Om. Ditunggu traktirannya Om. Ya, nanti di rumah, nanti nasi beres kuning. kita traktir semua. Oke, pamit dulu ya. Pamit dulu. Iya. Tuhan berkati. Selamat pagi. Pamit dulu ya. Tuhan berkati. Semuanya sehat-sehat. Ya. Sehat-sehat semua. Semua. Ya. Yes. Aku habis Oke, ya. Pak Yosep. Pak Yosep, Tuhan berkati. Pak Yosep, Tuhan berkati. Ernest, Nancy sampai besok Minggu malam, pagi dulu sih, live streaming baru paduan suara malam. Pak Mul, monggo. Makasih Pak Kris. Iya, makasih Bu Lena. Sinyalnya Mbak Bisa, makasih.
Terima kasih Bu Sisa, Bu Lena. Pak Eko, kapan aku ditraktir iki Pak Eko? Sampean wis teko nang Surabaya Dari kok aku nggak Madiun. pernah ditraktir loh. Masih di Madiun. Tutup si An. Iya, masih di Madiun. Bu Ati. Oke ya, saya keluar ya. Oke ya. Ya, terima kasih, Tuhan berkati ya. Selamat pagi semua ya. Iya. Ya, selamat pagi. Tinja. Selamat pagi Liana. semua.